Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki paruh akhir dari bulan Ramadan. Jika kita masih menjalankan puasa, jika kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, dan jika kita masih punya ketegaran untuk menapaki tantangan selama siang bulan Ramadan dan mengisi malam harinya dengan amal-amal bermanfaat, maka kita patut bersyukur karena dengan demikian kita masih berada di dalam hidayah Allah, hidayah untuk mampu menjalankan kebaikan-kebaikan pada bulan yang dimana segala pahala dilipat gandakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adalah satu fenomena di dalam bulan Ramadan. Idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan safadatil syayatin wa maradatil jin. Dikatakan bahwa dalam riwayat At-Tirmidzi, ketika tiba malam bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, demikian juga dengan jin-jin. Hadirin para pemirsa, sabda Rasul ini menunjukkan bahwa di dalam peristiwa pelaksanaan puasa Ramadan ada gangguan-gangguan yang secara sistematis akan dihilangkan oleh puasa, yaitu gangguan yang datang dari setan. Yang diibaratkan di situ di dalam riwayat At-Tirmidzi tadi bahwa setan dibelenggu. Kita harus ingat siapa setan itu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan itu adalah syayatinul insi wal jin, bahwa setan itu adalah golongan dari setan-setan manusia dan jin. Ada juga yang disebutkan dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas, bahwa godaan-godaan yang bisikkan kepada manusia itu bisa datang dari golongan jin maupun manusia. Bahwa setan-setan yang menggoda kita itu sebenarnya golongan jin dan manusia. Maka ketika setan itu dibelenggu selama bulan Ramadan, siapakah yang terbelenggu sebenarnya? Para pemirsa, ini menunjukkan bahwa di dalam Ramadan ini kecenderungan negatif, baik dari bisikan-bisikan luar manusia, maupun dorongan-dorongan dari dalam diri manusia itu sendiri yang sedang dibelenggu secara sistematis di dalam bulan Ramadan ini. Karena memang kekuatan Ramadan adalah menjadi cahaya. Di dalam hadis Rasulullah, Ramadan diibaratkan sebagai an-nur atau cahaya, al-diya bahkan. Sementara itu ada satu riwayat mengatakan dalam satu hadis, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa in aghaddu lil basar wa ahsanu farji fa illam yastati' fa bisyamin fa innahu lahu wija. Sabda Nabi ini ditujukan pada para remaja, ayo syabab, ya kan? Barang siapa yang sudah mampu untuk ba'ah, berhubungan suami istri, tapi ternyata belum mampu menikah, maka hendaklah segera menikah. Namun jika dia belum mampu untuk menikah juga, maka hendaklah puasa. Karena puasa itu menjadi benteng bagi dia, bagi seorang yang sudah mulai dewasa dengan dorongan-dorongan instingtif yang semakin kuat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan puasa terletak kepada kemampuan dia menjadi pengendali di dalam instingtif kita. Juga kepada kekuatan-kekuatan luar yang masuk dalam menjadi bisikan-bisikan diri kita. Karena itu diajarkan bagi orang yang berpuasa agar apapun godaannya itu untuk mengatakan ini shaim, saya orang yang berpuasa. Ini adalah perilaku defensif, di mana kita menutup diri, menjaga diri dari kemungkinan termasuk bisikan-bisikan yang datang dari luar. Pada saat yang sama, kita juga dalam kondisi puasa, maka dorongan instingtif dalam diri kita terbatasi. Itulah disebutkan mengapa setan-setan dan jin dibelenggu. Karena kekuatan-kekuatan negatif. Karena setan sebenarnya adalah al-bu'du, jauhnya manusia, jauhnya jin dari hidayah yang selalu mendorong kita untuk berbuat negatif. Maka ketika puasa dengan komitmen kita laksanakan, maka dorongan itu dengan sendirinya akan berkurang.
dorongan itu akan ternetralisir dengan sendirinya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa kekuatan puasa terletak pada kekuatan imsak. Imsak apa imsak? Ya, imsak arti dasar dari puasa sendiri adalah imsak atau menahan. Menahan dari, kalau secara fikih dikatakan menahan dari makan, minum, dari hubungan suami istri, dari muntah sejak fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi imsak itu bisa diartikan jauh lebih luas dibandingkan itu. Manusia itu saat ini selalu didorong untuk selalu maju. Itu yang kita butuhkan dalam persaingan dunia. Kita harus bersaing di dunia ini. Kita harus maju, berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita, berprestasi. Namun jangan lupa bahwa kemudian ada saatnya dorongan maju itu harus memiliki kendali, memiliki rem. Maka puasa menjadi rem. Rem inilah yang kemudian disebut juga dengan hikmah. Karena kata hikmah di dalam bahasa Arab artinya adalah kendali. Kuda itu diberi kendali yang dasar katanya juga hikmah. Dengan kendali itu, seekor kuda yang diberikan pelana oleh pengendaranya atau membawa kereta, dia itu selalu diarahkan oleh kusirnya agar dia berjalan lurus menuju yang tujuan yang dikehendaki, tidak belok kanan, tidak belok kiri, dan tidak menabrak tempat-tempat yang tidak seharusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah kata imsak dan hikmah itu sangat erat artinya. Maka di dalam satu riwayat dikatakan bahwa Allah berfirman, malam yada qaula zur wal amala bihi maka Allah tidak akan berambil pusing terhadap mengapa dia menahan makan dan minum. Min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata buruk dan melakukan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak akan mempertimbangkan bahwa dia sudah menahan lapar dan haus. Kenapa? Esensi puasa bukan pada itunya, tapi pada kemampuan menahannya itu. Kemampuan mengendalikan manusia. Jika tidak, manusia bisa turun derajatnya. Karena perbedaan manusia dengan binatang lain sebenarnya terletak kepada kekuatan mengendalikan diri dari instinktifnya. Diatur, tidak dipuaskan atau dipenuhi dengan cara-cara yang tidak benar atau tidak patut, tapi diatur dengan hukum, dengan norma, dengan etika. Semakin kita mampu menahan diri, maka semakin mungkin juga kita untuk mengendalikan dorongan-dorongan hewani kita sehingga kita lebih naik derajatnya ke dalam keluhuran. Tapi begitu kita tidak mau menahan, maka apa yang kita bangun dari keluhuran manusia, akhlak yang baik, bahkan akal sehat kita bisa hilang. Karena penyakit manusia tidak lepas juga dari dorongan-dorongan nafsu. Orang yang secerdas apapun, jika tidak mau mendorong atau menahan dorongan nafsunya, maka dia akan mudah tersesat dan mudah jatuh ke dalam kerendahan di dalam dirinya. Inilah hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah. Kekuatan pembebasan di dalam puasa terletak bukan kepada pembebasan nafsu. Ini yang sering sekali disalahpahami. Kebebasan adalah bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Tentu di dalam agama Islam kebebasan bukan demikian. Bebas adalah di mana orang ketika orang mampu lepas dari jeratan-jeratan dorongan-dorongan yang merusak dirinya sendiri. Dia mau merdeka dari dorongan hewani yang dibisikkan oleh setan tadi itu, yang membuat dia jatuh dari nilai kemanusiaannya, dan pada akhirnya dia akan merasakan kerugian dan penyesalan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di akhirat nanti pun banyak orang yang menyesal. Mengapa dia memilih jalan yang salah? Mengapa tidak menjalankan sholat? Banyak orang menyesal, tetapi kenyataan sudah terlambat. Kenapa dulu tidak dipakai akal sehatnya? Kenapa dulu tidak dipakai nilai-nilai yang baik itu? Kenapa dimenangkan dorongan-dorongan hewaninya? Mengapa dimenangkan kebebasan-kebebasan yang mengumbar hawa nafsu itu? Bukan kebebasan dari hawa nafsu itu sendiri. Kita butuh sebagai manusia, kita diberikan Allah insting untuk makan, bertahan hidup. Atau disebut juga dengan gharizatul baqa, kita ingin eksis, baik dengan pemenuhan kebutuhan fisik maupun kebutuhan yang lain. Kita juga diberikan insting atau gharizah untuk melanjutkan keturunan dan berpasang-pasangan. Kita juga diberikan di sana insting untuk juga mengembangkan nilai-nilai agama. Maka dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kita itu diberikan wahyu, kebaikan maupun keburukan. Maka beruntunglah
orang yang bersihkan dirinya. Dan berugilah orang yang mengotori dirinya sendiri. Mengapa beruntung orang yang bersihkan diri? Ya ketika nafsu itu terkendali, dipakai, dituruti sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh keturunan, kita menikah. Kita butuh hidup, kita makan. Kita butuh untuk beraktualisasi diri, maka kita bekerja dan berprestasi maupun belajar. Jika dipenuhi dengan batas-batas, maka akan menjadikan dorongan itu dorongan yang positif. Tetapi jika melampaui, orang makan terus, tidak pernah berhenti, kemudian makan yang tidak sehat, maka bisa kena obesitas, bisa kena gangguan-gangguan yang lain. Demikian pula jika orang menurutkan hawa nafsu kepada lawan jenis tanpa ikatan pernikahan, dengan siapa saja, apalagi dengan cara-cara yang dilarang, ya tentu itu akan menjatuhkan dia sendiri dan menghilangkan berkah nikmat Allah dari nafsu yang diberikan oleh Allah itu, yang digunakan sebenarnya adalah untuk melanjutkan keturunan dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itulah para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita ingat kembali mengapa puasa itu diberikan pada umat Islam. Mengapa tindakan makan dilarang, mengapa tindakan minum dilarang, berhubungan dilarang dalam sehari, dalam 1 bulan Ramadan ini. Tentu untuk menguatkan sisi-sisi positif, sisi-sisi luhur dari kemanusiaan itu. Dengan menekan sedikit dorongan-dorongan hewani kita, maka akal kita bekerja secara jernih. Hati kita akan bergerak lebih terbuka dan jernih pula. Dan nafsu kita bisa dikontrol, dikendalikan. Sehingga kita akan mudah untuk menerima hidayah dari Allah. Baik hidayah Al-Quran, baik hidayah akal sehat, baik hidayah untuk mengikuti dorongan hati atau hati nurani yang benar. Dan terakhir adalah hidayah untuk kembali kepada taat dan ibadah kepada Allah. Karena itu terakhir, pada kesempatan ini kami mengajak diri kami sendiri dan juga jamaah sekalian untuk kembali mengingat siapa kita, kemana kita akan pergi, dan dengan jalan apa. Dan dengan jalan apa? Syariat Islam memberikan puasa yang sepintas tidak enak atau mafsadah, tetapi hakikatnya dia adalah maslahah, kebaikan. Kebaikan diri sendiri maupun kebaikan umum. Karena kebaikan satu manusia yang berbilang-bilang akan membuat manusia secara akumulatif menjadi manusia yang baik juga. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, semua datang dari kami sendiri. Dan apabila ada yang benar, ada yang berhikmah, ada kebaikan, tentu datang dari Allah. Karena Allah lah pemberi hidayah sejati bagi kita semuanya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.